Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, Rabu 6 Oktober 2021. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Saudara dan saudariku seiman, hari ini di hari Rabu 6 Oktober 2021, gereja mengajak kita merenungkan dua bacaan yang luar biasa hemat saya. Bacaan yang berbicara kepada kita tentang berdoa dan aplikasi dari doa itu yang adalah sikap mengampuni. Bacaan pertama kita akan dengar dari nubuat Nabi Yunus bab 4 ayat 1 sampai 11, mengisahkan tentang Yunus yang kecewa dengan Tuhan dan dalam doanya dia minta supaya dia cepat mati. Mengapa dia kecewa? Dia kecewa karena Tuhan berbelas kasihan pada bangsa Ninive. Dia seakan tidak puas. Dia masih pikir diri sendiri. Dia tidak puas karena Tuhan mengampuni orang Ninive. Dan Tuhan mengajarkan dia hal yang luar biasa tentang pengampunan ketika Tuhan mengajarkan dia lewat peristiwa pohon jarak. Itu bacaan pertama. Sedangkan bacaan Injil kita akan dengar dari Injil Lukas bab 11 ayat 1 sampai 4. Tuhan Yesus mengajarkan para muridnya berdoa. Ketika dia selesai berdoa, mereka kemudian minta, Tuhan ajarilah kami berdoa. Saudara dan saudariku seiman, saya ajak Anda memfokuskan pada dua bacaan ini, tetapi terlebih pada bacaan Injil. Dan saya ajak Anda, kita bersama merenungkan, Tuhan ajarilah kami berdoa. Dan aplikasinya harus ada sikap mengampuni. Saudara dan saudariku seiman, berdoa adalah satu kebiasaan yang sudah menjadi darah daging dengan kita orang beriman, dengan kita orang Kristiani. Seburuk-buruknya seorang dalam imannya, saya percaya pasti dia pernah melantunkan satu atau beberapa kali dalam hidupnya doa pada Tuhan. Seburuk-buruknya, sejahat-jahatnya, saya kira dia pasti punya iman, pasti dia lantunkan doa pada Tuhan yang dia percayai. Sehingga sangat bisa dipastikan hidup kita orang Kristiani tidak bisa terlepas dari apa yang dinamakan berdoa itu. Saudara dan saudari, dalam bacaan pertama, seperti sudah saya katakan tadi, kita dengar cerita tentang Yunus. Yunus yang berdoa mohon kematiannya karena dia marah dengan sikap belas kasihan Tuhan pada bangsa Ninive. Yunus tidak terima orang-orang Ninive diampuni oleh Tuhan. Yunus tidak bisa mengampuni. Yunus egois, ingat diri. Dan Tuhan menyadarkan dia dengan peristiwa pohon jarak. Saudara dan saudariku seiman, sedangkan dalam bacaan Injil, Tuhan Yesus ajar murid-muridnya berdoa. Ada 3 hal penting hemat saya yang Tuhan Yesus mau tekankan dalam bagaimana berdoa itu. Yang pertama, dalam berdoa, Tuhan Yesus minta hendaknya pertama yang dilantunkan, yang diungkapkan adalah ucapan syukur dan pujian. Ucapan memuliakan Tuhan, pencipta langit dan bumi. Tuhan yang luar biasa, yang selalu mengaruniakan kasih dan cintanya buat kita. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia itu yang harus kita muliakan, agungkan, lantunkan syukur dan pujian pada Dia. Itu yang pertama yang harus terjadi.
dalam berdoa. Dan yang kedua, sesudah lantunan syukur dan pujian, sesudah pengakuan iman kita akan Allah Tuhan kita, barulah kita memohonkan sesuatu dari Tuhan untuk kebutuhan jasmani kita. Dan yang ketiga, buah dari doa atau berdoa adalah mengampuni. Setiap kali kita berdoa, hendaknya menghantar kita untuk menjadi orang yang mudah mengampuni, orang yang mudah berbelas kasih pada sesama, terutama mereka yang bersalah pada kita. Itulah doa Bapa kami, doa yang Tuhan Yesus ajarkan pada kita, doa yang luar biasa, sederhana tapi penuh makna yang makna yang dalam. Kalau kita sungguh menghayati setiap kata-kata yang kita ungkapkan, yang kita lantunkan dalam doa Bapa kami. Saudara dan saudariku seiman, memang tidak mudah untuk mengikuti apa yang Tuhan Yesus ajarkan, apa yang Tuhan Yesus minta, bagaimana berdoa itu. Tetapi bukan tidak mungkin untuk terjadi dalam hidup setiap kita yang percaya pada Tuhan. Bukan tidak mungkin terjadi pada kita yang mengikuti Tuhan. Kita harus yakin bahwa Tuhan menuntun kita untuk menjadi lebih baik dari hari ke hari sebagai murid-Nya. Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendirian. Dia selalu mendampingi kita, memegang tangan kita. Dan Tuhan minta kita jangan lupa berdoa, dan berdoa secara baik dan benar. Apapun doa kita, yang pertama jangan lupa ucapkanlah pujian syukur pada Dia yang sudah menganugerahkan semuanya buat kita. Doa Bapa kami adalah contoh yang luar biasa. Saudara dan saudariku seiman, mari kita terus berjuang. Berjuang untuk tidak pernah menyerah dalam berdoa. Kehendak Tuhan saja yang terjadi. Hanya waktu Tuhan saja yang terjadi. Apapun yang Tuhan mau, biarkanlah kehendak Tuhan terjadi atas diri kita. Amin. Mari kita berdoa. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada saat kami mati. Amin. Mari kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. Kita sekalian, semua orang yang kita sayangi, kita kasih, segala usaha rencana kerja kita dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.